menuju bilik suara untuk Indonesia. Ya, pemirsa yang saya hormati, kali ini saya Rizal kebetulan berjumpa lagi di program Bilik Suara. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Freddy Purnomo yang terkenal sebagai politisi dari Partai Golkar yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di sebelah saya ada Pak Ari Bowo, dosen dari FISIP Universitas Airlangga. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang soal pemilihan wali kota Surabaya. Nah, kebetulan ini kan habis ini mau pilwali Pak, kurang 7,5 bulan lagi. Nah, ini menurut Bapak-Bapak ini seperti apa Pak konstelasi politik di Surabaya Pak untuk sekarang? Ya, kalau pemilihan wali kota Surabaya ini mungkin agak beda dengan 3 tahun yang lalu ya. Kalau 3 tahun yang lalu itu lebih simple ya, karena konstelasinya sudah jelas, ada PDIP yang begitu dominan, lalu kemudian PDIP waktu itu masih dengan Jokowi, masih gabung, sehingga jaringan antara Surabaya dengan pusat kekuasaan itu masih relatif dekat. Lalu kemudian ada lawan waktu itu Pak Mahfud Arifin ya, didukung oleh partai-partai yang tidak mendukung PDIP. Nah, karena waktu itu PDI itu dominan dan pemenang pemilu dan kekuatan dominan di Surabaya, maka di samping itu memang Pak Erik itu waktu itu Bapeko ya. Jadi dia menguasai Surabaya, dia di-endorse oleh Risma sehingga kemudian dia memenangkan wali kota. Nah, kali ini beda. Ya, yang beberapa kali saya katakan PDIP sekarang itu pisah dengan Jokowi. Jadi, nah Jokowi pusat kekuasaan kali ini, meskipun Jokowi akan berakhir bulan November, tetapi pusat kekuasaan sekarang merasa sebagian itu ada di koalisi Indonesia Baru. Nah, salah satu yang merasa bahwa dia punya calon presiden yang terpilih itu adalah Gerindra. Nah, karena itu Gerindra punya banyak inisiatif untuk mencalonkan kandidat-kandidat yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur ya, kalau kita bicara dengan Jawa Timur. Makanya ketua DPD Gerindra Jawa Timur kan sudah menginventarisir sekitar 28 atau 30 kandidat yang akan running untuk di kabupaten kota di Jawa Timur, mungkin termasuk di Surabaya. Hanya saja memang belum jelas Gerindra itu akan mengusung calon lain selain Erik, ataukah Erik dan sebagainya, itu masih belum jelas. Itu yang pertama. Jadi sekarang masih semuanya terbuka ya, karena partai-partai ini sedang menjajaki satu dengan yang lain kemungkinan yang itu. Jadi bisa saja itu nanti 2 kandidat, bisa saja 3 kandidat yang mengerucutkan kalau suara, karena di Jakarta itu sedang diperkuat koalisi besar. Salah satu koalisi besar motornya itu adalah yang sekarang mengusung Capres 02, yaitu koalisi Gerindra, lalu Golkar, lalu kemudian PAN, lalu kemudian Demokrat. Itu kan intinya, tetapi di daerah kan tidak selalu sama dengan itu. Jadi karena itu masih menjajaki, bahkan bisa saja nanti, karena kan PSI yang lalu kan mendukung Erik ya, jadi yang lalu itu si PDIP sama PSI yang mendukung Erik dan kemudian menang. Saya lihat itu sudah didekati dan mereka akan ke Erik juga. Tetapi kan PKB belum menentukan sikap ya. Lalu kemudian PKS juga belum, lalu kemudian saya pikir PAN juga belum, meskipun masih sepintas-sepintas ke Erik. Begitu juga Erik, apakah tetap diusung oleh PDIP atau tidak? Saya dengar dari ada banyak kemungkinan dia tetap dengan Armuji atau pisah dengan Armuji. Tetapi satu hal, yang pertama, pemilihan wali kota itu menggunakan sistem distrik. Jadi karena distrik itu bertumpu pada kandidat, bukan pada partai.
Nah karena itu, karena bertumpu pada kandidat, maka siapa kandidat paling populer dan tingkat elektabilitasnya tinggi, maka partai politik itu akan mengikuti biasanya. Jadi karena itu bisa saja konstelasi KIB di Jakarta itu bisa berubah semua mengikuti apa ke calon yang paling kuat, atau kemudian mengambil alternatif lain, ya, berani mengambil alternatif lain sehingga ada 2 kandidat dan 3 kandidat. Jadi faktor utama di Surabaya itu ditentukan oleh kandidat. Kandidat itu elektabilitasnya tinggi atau tidak, popularitasnya tinggi atau tidak. Nah saya lihat kami dari optika.id itu survei bulan sekitar Oktober 2023, memang elektabilitasnya Erik itu tinggi, di atas 70%. Dan popularitasnya itu, kepuasannya, kalau popularitasnya 90% lebih ya, tapi kepuasan orang Surabaya terhadap Erik itu sekitar 80%-an lebih. Itu tinggi sekali. Artinya apa? Bahwa Erik itu salah satu kandidat kuat. Kalau misalnya nanti PDIP mengambil lagi Erik, maka Erik akan dengan PDI dengan partai-partai yang lain ya. Tetapi kalau PDI misalnya mengambil Armuji, dan saya dengar itu sekarang mulai bisa katanya mengambil Armuji, maka ya mungkin Erik bisa diambil oleh partai lain, mungkin termasuk partai Golkar ya. Jadi bisa Golkar, karena Golkar sudah mengatakan salah satu calonnya adalah Erik. Dan apa itu apa namanya, Gerindra juga begitu, di samping Ahmad Dhani juga ada kandidat Erik. Jadi masih partai-partai masih apa itu mencari kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi satu faktor bahwa dalam sistem distrik itu kandidat yang utama. Yang kedua itu di samping kandidat, maka koalisi partai pengusung memang iya. Jadi partai yang mengusung itu semakin kuat partai itu, semakin banyak partai itu, maka bisa memberikan kontribusi suara kepada apa itu kandidat. Di dalam banyak survei itu memang partai itu kontribusinya itu bisa sekitar 4%, 5% terhadap kandidat. Jadi karena itu suara paling banyak didulang oleh kandidat itu. Nah itu kira-kira itu, sehingga menjadi sangat terbuka, masih terbuka sekali pemilihan Pilwali di Surabaya. Untuk kandidat terkuatnya saat ini siapa Pak selain Eri Cahyadi Pak? Kalau hasil survei kan masih Eri tinggi sekali. Armuji nomor 2, paling ya sekitar 2-3% Armuji itu. Tapi kan waktu masih agak panjang, masih November. Jadi bisa saja banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu yang panjang ini. Sehingga bisa saja nanti Ahmad Dhani kan populer ya di Surabaya, lalu kemudian survei itu memberikan sinyal positif pada Ahmad Dhani, dia bisa menjadi rival yang kuat. Atau mungkin juga dari Golkar misalnya, ketua Golkar, ketua PKB misalnya, Surabaya maksud saya, DPC PKB Surabaya atau Golkar, bisa saja kalau mereka hasil survei. Jadi karena itu faktor yang kedua ini tadi surveinya. Jadi kalau partai-partai itu melakukan survei lalu elektabilitas tertinggi, maka itu muncul. Kalau sekarang kan siapa orang bisa munculkan kan suara apa itu kandidat. Ada yang dari Jawa Timur itu siapa? Denny apa DPRD Jawa Timur yang mau maju itu dari partai apa, Golkar atau Gerindra itu. Itu. Tapi banyak lah masih anunya ya. Ya, terima kasih Pak Aribowo. Pak Freddy ini gimana Pak melihat perkembangan politik di Surabaya ini Pak untuk Pilwali Pak? Jadi saya kalau lihat fenomena namanya petahana incumbent itu ya secara alam itu masih punya potensi yang kuat. Itu realita ya, hampir rata-rata gitu. Dan mereka di periode pertama sudah melakukan satu aktivitas ya, termasuk dalam konteks pelayanan publik, itu lebih mudah untuk dikenal. Makanya perkataan Pak Ari tadi, kalau elektabilitasnya Pak Erik Cahyadi ini sekitar 70, itu kemungkinan besar memang itu sudah fenomena alam. Kalau saya melihat gitu.
Makanya buat kami ya tentunya kalau saya lihat dari Golkar sendiri kan nampaknya juga akan ke Erik ya. Dari kegiatan kemarin beberapa waktu lalu buka puasa, Pak Erik hadir di Golkar Kota Surabaya ini menandakan ya, bahwa kemungkinan Golkar juga akan mendukung Erik Cahyadi. Nah, yang satu hal yang memang menjadi satu harapan kami sebagai warga Kota Surabaya, terlepas saya sebagai anggota DPRD Jawa Timur dan juga sebagai kader Golkar Jawa Timur, ya saya hanya satu yang saya titipkan, apa yang sudah memberikan satu nilai tambah dalam kemajuan pemerintahan, ya, mulai dari zaman Cak Dul Rasim dulu ya, wali kota Pak Koco sampai kemarin Bu Risma, Pak Erik Cahyadi, ya tentunya ini jangan kita harus lengah, ya, jangan kita lengah. Nah, harapan-harapan warga yang tentunya ini menjadi satu PR yang belum selesai, terutama di dalam pengentasan kemiskinan. Ya, saya mohon maaf, saya ini kan besar lahir kan di Surabaya Utara. Jadi stunting yang ada di utara ini masih ada. Saya tidak mengatakan tinggi atau rendah, tidak, ternyata masih ada. Dari zaman saya kecil sampai usia saya sudah kepala 6, Perak itu perubahannya masih statis. Toko Nah, Perak. itu, Beliau ini toko Perak ya, nih. saya dulu Perak dulu. Mulai sekolah saya mulai SDN Perak Barat, SMP Negeri 7, SMA 8 gitu. Nah, sekarang saya tinggal di daerah selatan, daerah Rungkut. Nah, satu yang kita harapkan yaitu Mas, yang kita harapkan. Terus yang lebih penting lagi, Jawa Timur ini kan termasuk potensi pendapatan daerah yang cukup tinggi ya. Saya dengar kalau salah APBD-nya itu sekitar 11 triliun. 11 triliun itu terbesar. Nomor 2 adalah Bojonegoro. Nah, lebih-lebih nanti kalau tahun 25 itu nanti DBA, dana bagi hasil pajak kendaraan kan berubah. Kalau nggak salah 70-30 atau 60-40. Jadi potensi untuk APBD Jawa Timur naik sekitar tambahan 2-3 triliun itu kemungkinan. Jadi hampir 15 triliun. Nah, ini saya harapkan memang pemanfaatan dari APBD betul-betul tujuan adalah untuk kesejahteraan. Nah, terutama dalam konteks itu tadi masalah infrastruktur ya. Memang saya lihat terakhir ini saya boleh sampaikan, saya nggak tahu ya fenomena seorang Ibu Risma ini, walaupun orang bilang ceriwis cerewet, tapi fakta di dalam masalah infrastruktur dan penghijauan cukup bagus. Lah, Erik ini paling tidak harus bisa meneruskan. Saya melihat ada kecenderungan sekarang ini sedikit berkurang. Itu aja yang penting. Terus yang lebih penting lagi soal masalah tuntutan warga Surabaya, Surat Hijau ini tolonglah untuk diperhatikan. Nah, kembali lagi ke urusan masalah kandidat. Saya belum tahu ya siapa di antara di luar Erik Cahyadi, tapi memang peluang memang cukup besar. Erik cukup besar. Terus kedua juga saya merasakan sekarang pelayanan publik di kota Surabaya cukup bagus dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota ya. Bukan karena saya warga kota Surabaya harus banding-bandingkan, tidak. Tetapi sebagai pusat ibu kota ini juga salah satu memang itu menjadi fenomena apa ya, alam, dan itu menjadi salah satu pusat kegiatan di Jawa Timur itu ada di kota Surabaya. Ini yang tentunya harus dirawat, diruat. Ini itu aja. Untuk kader dari Partai Golkar sendiri, kira-kira ada yang pas nggak Pak untuk menjadi wali kota Surabaya ini Pak? Kalau kami menyadari ya, jadi potensi untuk kursi kota Surabaya kan jauh di bawah PDI ya. Kalau Golkar kan hanya 5 kursi. PDI itu ada berapa? 14 atau berapa ya? Kurang lebih segitu ya. Nah, ya paling enggak kita tahu diri lah. Ya kalau memang digandeng untuk sebagai wakil wali kota, kami siap. Banyak kader-kader kota Surabaya yang potensi, termasuk Fatoni, ketua DPD Golkar Surabaya, terus Blegur yang mantan ketua DPD Golkar, yang sekarang juga bendara Golkar Provinsi dan juga anggota DPRD Provinsi punya peluang. Jadi intinya Golkar tetap membuka diri, diajak koalisi siap,
diminta mengusung calon wakil wali kota pun siap. Ya insya Allah kita masih banyak stok lah Golkar gitu. Nah, intinya di dalam membangun koalisi bukan hanya sekedar kita ini bekerja sama, tetapi ini adalah satu semangat yang harus kita bangun, yaitu tadi sebagai Surabaya yang kita kenal sebagai kota pahlawan, ketua perjuangan, ya saya titip nilai-nilai humaniora ini harus nampak. Kita ini walaupun disebut kota pahlawan, tetapi kan kepahlawanan ini masih relatif rendah. Nah ini saya hanya titip kepada Pemkot Surabaya, tentunya juga kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana menata nilai-nilai sejarah masa lalu ya, kayak apa istilahnya peninggalan-peninggalan dari peristiwa 10 November, terus meninggalnya Malabai ya, terus tokoh-tokoh pergerakan kayak Bung Tomo, ya Cak Durasim. Nah, ini kan nampaknya kan tidak begitu kelihatan gitu. Ya ada, tetapi tidak begitu apa istilahnya, tidak begitu maksimal. Nah, ini saya titip supaya generasi muda ke depan ini tahu siapa sih sejarah tokoh perjuangan kota Surabaya pada waktu itu. Nah ini yang harus kita tunjukkan. Itu ya Mas yang bisa kita sampaikan. Nah, terus kemudian ini saya hanya satu titip juga terkait masalah infrastruktur ya. Tahu untuk sungai kayak seperti Kalimas itu memang menjadi salah satu kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi di pelataran kanan kirinya kan juga milik kota Surabaya. Nah ini saya lihat kesan di Jembatan Merah itu masih kumuh. Lah palingan catatan untuk Pak Erik Cahyadi nanti kalau terpilih lagi sebagai wali kota Surabaya ke depan ini, ya tolong itu penataan gitu. Jadi sejak saya masih kecil sampai sekarang perubahannya nggak terlalu signifikan. Ya padahal nilai-nilai sejarah itu ada di daerah Jembatan Merah sana, Gebang Jepun, Raja Wali, Jalan Veteran, namanya Jalan Veteran. Ya itu kan mempunyai nilai-nilai juang yang cukup tinggi. Itu terus termasuk penataan kalangan bisnis di Kembang Jepun kan juga ya kesannya memang agak sedikit ini kurang tertib gitu loh. Nah ini paling enggak juga menjadi bagian tanggung jawab dari Pemkot Surabaya. Tapi insya Allah dari Golkar, kalau kemarin teman-teman di kota Surabaya itu nampak kita akan dukung Erik Cahyadi untuk calon wali kota 2024 ini. Ya. Mungkin yang ramai itu wakil wali kota. Nah, wakil wali kota. Katakan ya, nanti yang maju 2-3 wali kota. Kita lihat misalnya kasus Erik. Jadi pasti yang mendukung Erik itu pasti mengajukan calon wakil wali kota. Terutama kalau partai itu partai besar ya. Jadi karena itu andai Erik tidak dengan Armuji, lalu PDI lebih berat ke Armuji, berarti Erik akan diambil Gerindra, diambil Golkar, diambil Nasdem dan sebagainya kira-kira. Mereka mengajukan kira-kira di antara partai-partai koalisi yang mengusung Erik itu pasti mereka punya argumen kuat untuk mengusung calon wakil wali kota. Karena apa? Calon wali kota akan datang. Itu potensial menjadi petahana untuk 2029 akan datang. Nah, jadi karena itu ini menjadi penting rebutan calon wakil wali kota ini. Karena itu kalau misalnya PDI tidak mengusung Erik, lalu kemudian terpisah antara Erik dengan Armuji, andai Erik yang jadi wali kota, maka PDI akan kehilangan dua periode. Misalnya sekarang kalah, maka tahun akan datang juga agak ya bukan berat lagi tidak segampang kalau dia punya calon di pemerintahan. Jadi ya kan diuraikan Pak Freddy bahwa memang petahana itu punya kemampuan untuk memanage pemerintahan selama 5 tahun. Itu memang kelebihannya petahana begitu. Nah karena itu kalau Erik dengan Armuji jadi satu lagi dengan PDI, maka PDI pasti akan masih mengusung calonnya akan 2029. Wakil itu minimal potensi menjadi calon wakil wali kota ya. Wali kota mungkin bisa naik dia ke provinsi atau kemana, tetapi wakilnya menjadi wakil. Nah, kalau misalnya pisah antara Armuji dengan Erik, lalu kalau Armuji misalnya tidak diusung PDI, Erik yang diusung PDI,
ya sudah selesai berarti Armuji. Mohon maaf misalnya begitu. Tapi kalau misalnya Armuji yang menjadi yang diusung PDI, Erik tidak, maka Erik pasti akan cari apa itu kendaraan lain. Apalagi saya lihat beliau kan sudah kemana-mana ya, sudah ketemu Golkar, sudah ke PKB duluan, sudah ke PSI, lalu dia pasti akan kemana-mana dia kontak. Kelebihannya yang saya selalu katakan dengan Risma kan, Erik itu lebih komunikatif ya dengan partai-partai. Dinamis. Iya, lebih terbuka, lebih luas ya nanti. Termasuk dengan kekuatan-kekuatan di luar partai, terutama partai politik itu. Kalau dulu kan agak kaku. Jadi kali ini kira-kira wakil itu menjadi rebutan. Jadi kalau Golkar ngusung dulu dipercaya, mungkin juga termasuk bohirnya. Muncul tidaknya nanti lawannya Erik atau lawannya siapa itu bohir, bisa saja. Tokoh yang tidak terlalu tinggi, tetapi dia punya bohir banyak ya, besar uangnya dan sebagainya. Dia maju, meyakinkan bahwa dalam waktu sekian bulan dia bisa, elektabilitasnya bisa naik misalnya. Dia punya trik-trik tertentu karena bohirnya tinggi ya, besar ya, bisa saja menjadi apa itu lawan yang tangguh bagi kandidat yang lain. Terima kasih banyak ini Pak Ari dan Pak Freddy, diskusinya sangat gayeng sekali ini Pak. Kayaknya nggak cukup ini waktu 20 menit nih Pak ya. Ya. Dibuat lagi 1 jam. Iya, nanti akan ada seri lagi. Makan lagi durasinya. Nyantai sudah gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya.